Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Kita jumpa kembali di doa kita pagi ini. Kita sangat bersyukur boleh ada pagi ini dengan tubuh yang sangat sehat saudara. Tuhan sangat baik buat hidup kita, penyertaannya sempurna dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara, pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan seluruh hidup kita agar Tuhan beracara dalam setiap hidup kita lewat firman Tuhan hari ini. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang baru, sukacita yang baru, perlindungan, penyertaan Tuhan yang selalu baru, yang selalu kami terima. Itu semua karena kasih Tuhan yang teramat besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau boleh izinkan kami kembali bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Itu merupakan satu anugerah yang begitu besar yang Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang beracara dalam hidup kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Engkau berkuasa atas pikiran kami, hati kami, bahkan seluruh hidup kami. Agar firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari kami, beraktivitas, terlebih dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi ini dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang sudah kita baca, Paulus ingin mengingatkan orang-orang percaya agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan manusia tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena kebebasan yang diberikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita jangan sesat. Nah, dengan berpikir Allah sangat mudah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan yang kita lakukan karena Dia Maha Baik, sehingga kita sesuka hati melakukan keinginan daging kita atau dosa kita yang tentu tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan ini mau menekankan bahwa betapa pentingnya memiliki kesungguhan hati untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan di hadapan Allah, saudara. Diibaratkan seperti hukum tabur tuai. Nah, seseorang yang menabur dalam daging atau menuruti keinginan daging akan menuai kebinasaan. Seseorang yang menuruti keinginan daging akan menghasilkan kebobrokan yang menjurus pada kehancuran. Tapi sebaliknya, orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal, saudara. Jadi perkara hidup dan binasa
bukan sekedar apa yang akan datang, tapi menunjukkan cara hidup yang harus dijalani saat ini, yang hasilnya akan dituai di masa depan, yaitu saat hari Tuhan tiba, atau yang sering kita katakan dengan hari kedatangan Tuhan, saudara. Berbicara tentang tabur tuai, itu diibaratkan seperti dalam hal bercocok tanam atau berkebun. Bila kita menanam tanaman stroberi, maka sudah pasti kita juga akan menuai hasil buah stroberi. Saat tanaman itu sudah bertumbuh dan berbuah. Karena tidak mungkin kita menanam semangka, tapi yang kita tuai adalah buah mangga, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan ini, saudara. Apa yang kita tabur dalam hidup ini mempunyai akibat langsung dengan apa yang kita terima di kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan kata lain, segala perbuatan dan tingkah laku kita memiliki akibatnya, dan suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik pasti akan menghasilkan akibat yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk juga. Tidak ada orang yang dapat menghindari kenyataan ini, saudara. Contoh seperti Rasul Paulus, bisa dikatakan ia menuai apa yang ia tabur. Karena ketika ia masih menjadi orang Farisi, ia memburu orang-orang Kristen, menganiaya mereka, dan mempersulit orang-orang Kristen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah Paulus bertobat, saudara, dan ia menjadi Kristen atau pengikut Kristus, ia juga mengalami aniaya. Ia diburu, ia dianiaya, dan ia juga mengalami penyiksaan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi bedanya adalah Paulus menabur benih yang benar, dan ia mempunyai mahkota kemuliaan yang menantinya di surga, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena Dia melihat segalanya. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, mari kita menabur yang baik dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat dan juga mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat nas kita pagi ini berkata, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, ini adalah peringatan keras untuk kita perhatikan. Tidak ada celah untuk kita bisa mengelabui Tuhan dari setiap apa yang kita buat dalam hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi jika kita menaburkan keinginan daging, maka kita akan menuai kebinasaan, saudara. Jika kita menabur sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan menuai sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini memastikan bahwa perbuatan baik yang didorong oleh Roh Tuhan tidak akan sia-sia. Akan ada tuaian yang melimpah, sebab Tuhan akan memberikan kepada kita
yang layak untuk kita terima sesuai dengan apa yang kita sudah tabur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena buah akan selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Karena kalau kita menanam sebiji jagung, satu pohon akan menghasilkan jagung yang sangat banyak. Kalau kita menanam satu pohon mangga, maka dia akan memberikan hasil yang sangat banyak. Harus berhati-hati dan teliti apa yang kita tabur, karena kita akan menuai hasil dari apa yang kita sudah taburkan. Jadi mari kita menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menuai hasil yang menggembirakan, yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi ini. Tuhan menolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kembali buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini, kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang selalu mengajar kami agar hidup kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam hidup kami, supaya firman-Mu Tuhan yang akan terus mengubah hidup kami, agar hidup kami semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami yakin Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, baik dalam kami beraktivitas. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau membela kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati umat-umat-Mu yang bekerja, yang bersekolah, bahkan apapun kegiatan daripada umat-umat Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi pembela dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan daripada umat-umat Tuhan. Tuhan tahu segala keluh kesah kami, Tuhan tahu segala pergumulan kami, dan Tuhan yang akan memberikan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya bagi setiap orang-orang yang percaya, yang berharap, yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan membela kami, melindungi kami dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga kami bisa menjalani sepanjang hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh pembelaan Tuhan, dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang selalu mempedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.